Halo semuanya, perkenalkan nama saya Matsama Nurung dengan NIM 11S23021 dari program studi saat informasi tempatan 2023. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan praktikum kelima Machine Learning dengan topik Information Based Learning. Jadi pada praktikum ini terdapat beberapa algoritma klasifikasi yaitu Logistic Regression, K-nearest Network atau KNN, Support Vector Machine atau SVM, Kernel SVM, Naive Bayes, dan yang terakhir ada Random Forest. Pertama, saya akan menjelaskan support vector machine atau kalau disingkat SVM. Jadi pada tahap awal akan dilakukan import library yang dibutuhkan untuk pengelolaan data dan pembuatan model. Jadi saya akan menjelaskan dari import NumPy as NP akan digunakan untuk komputasi numerik, sedangkan import matplotlib .pyplot as PLT akan digunakan untuk visualisasi jika ada, dan yang terakhir ada pandas akan digunakan untuk membaca serta mengelola dataset. Jadi dari langkah ini bisa kita lihat bahwa semua library utama sudah siap digunakan untuk jalannya eh, program berikut. Selanjutnya setelah library dimuat, No. dataset dimuat dari Google Drive atau menggunakan Google Colab. Jadi dataset kemudian dibaca menggunakan read.csv, lalu dipisahkan menjadi fitur X dan target Y. Jadi pemisahan ini penting kenapa? Karena model membutuhkan input X dan label Y untuk belajar melakukan klasifikasi. Jadi setelah dataset berhasil dimuat, bisa kita lihat bahwa dataset sudah berhasil dari mounted at content/Google Drive atau dia diambil dari Google Drive saya. Setelah dataset berhasil dimuat dari Google Drive, kemudian dia kemudian akan membagi data menjadi data latih dan data uji. Jadi bisa kita lihat di sini, dia akan dibagi menjadi data latih dan data uji. Jadi data uji akan digunakan untuk mengukur performa model pada data yang belum pernah dilihat saat pelatihan. Jadi dari pembagian ini bisa kita lihat bahwa data sudah dipisahkan menjadi training set dan testing set. Jadi langkah selanjutnya adalah melakukan feature scaling karena SVM ini rentan atau sensitif terhadap perbedaan skala fitur. Jadi bisa kita lihat di sini feature scaling dilakukan untuk menstandarkan skala data agar proses pelatihan SVM lebih stabil dan hasilnya lebih optimal. Jadi standar scalar di sini digunakan untuk membuat data memiliki rata-rata nol dan standar deviasinya itu sama dengan satu. Jadi dari proses ini dapat dilihat bahwa data training dan testing sudah berada pada skala yang sama. Langkah selanjutnya adalah melatih model SVM menggunakan data training. Jadi bisa kita lihat di sini ya, tahap model SVM-nya di sini itu menggunakan SVC dengan kernelnya itu yang linear dengan random state-nya itu sama dengan nol. Jadi dari tahap ini dapat dilihat bahwa model SVM berhasil dilatih dan siap digunakan untuk prediksi. Langkah selanjutnya setelah model atau ini tuh sudah siap, dia kan diprediksi eh, pada testing menggunakan namanya itu predict. Jadi evaluasi ini dilakukan untuk menggunakan conversion metric untuk melihat benar atau salah prediksi serta akurasi skor untuk mengetahui tingkat akurasi model. Jadi dari hasil conversion ini bisa kita lihat jumlah prediksi yang benar dan yang salah. Sedangkan nilai akurasi menunjukkan seberapa baik model mengklasifikasi data. Jika akurasi sudah sesuai, maka proses pembuatan model SVM ini sudah berhasil. Selanjutnya bab 2 ada kernel SVM. Jadi pada bab 2 ini langkah satu 2 3 sama 4-nya itu sama seperti eh, di atas bab satu support vector machine SVM. Yang pertama dia dia akan mengimport library, kemudian dia akan mengambil eh, dataset dari Google Drive, kemudian dia akan men-split datanya dan kemudian dia akan membuat standar scalarnya. Yang jadi perbedaannya di sini, jadi tahap model SVM-nya itu dibuat menggunakan SVC juga dengan random state-nya itu sama dengan nol. Jadi dari tahap ini bisa kita lihat bahwa model telah berhasil dilatih menggunakan kernel RBF atau Radial Basis Function. Jadi eh, kenapa pakai RBF? Karena RBF itu memungkinkan model memisahkan data yang tidak dapat dipisahkan secara linear. Yang tadi kan yang di atas itu yang dia itu yang linear kan, sedangkan yang di
bawah atau di kernel SVM itu dia itu nggak linear. Selanjutnya, setelah eh, model dipisahkan, kita akan melatih atau memprediksi dan mengevaluasi model. Jadi model digunakan untuk memprediksi data testing menggunakan predik. Jadi evaluasi dilakukan dengan confusion metric dan akurasi skor untuk mengetahui tingkat ketepatan model. Jadi dari hasil confusion berikut dapat dilihat bahwa jumlah prediksi yang benar dan salah, sedangkan jumlah akurasi menunjukkan tingkat akurasi model. Jika akurasi tinggi, maka dapat disimpulkan bahwa kernel SVM dengan RBF yang tadi atau radial basis functionnya itu sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya ada random forest classification. Jadi sama aja langkah 1, 2, 3, 4 sama seperti di atas. Saya akan langsung lanjut ke model random forest. Jadi model random forest ini digunakan, dia itu dibuat menggunakan random forest classifier. Jadi parameter n estimatornya itu sama dengan 10 dan dengan kriterianya itu entropi. Di mana n estimator sama dengan 10 itu menggunakan 10 pohon keputusan, sedangkan di Criterion atau sama dengan entropi ini digunakan untuk menentukan cara pemilihan split terbaik pada setiap node. Jadi dari tahap ini bisa kita lihat bahwa model telah berhasil dilatih menggunakan data training. Selanjutnya, setelah model berhasil digunakan menggunakan data training, dilakukan prediksi pada data uji menggunakan predik. Jadi evaluasi dilakukan menggunakan confusion metric untuk melihat benar atau salah prediksi serta akurasi untuk mengetahui tingkat ketepatan node. Jadi dari hasil ini bisa kita lihat bahwa eh, jumlah prediksi yang benar atau salah, sedangkan nilai akurasi menunjukkan seberapa baik model mengklasifikasi data atau bisa kita lihat seperti angka berikut. Selanjutnya ada tahap visualisasi. Jadi visualisasi digunakan untuk memahami struktur salah satu pohon keputusan yang membentuk random forest. Dengan ini, kita bisa melihat aturan split fitur yang digunakan model. Jadi dari hasil visualisasi berikut, bisa kita lihat alur pengambilan keputusan dari node awal hingga leaf atau hasil klasifikasinya tadi. Jadi ini menunjukkan bahwa random forest bekerja dengan menggabungkan banyak pohon sehingga prediksi menjadi lebih stabil. Atau kalau bisa saya jelaskan, di sini kan dimulai dari bare nuclei, ada entropi sama dengan 0,95. Kalau dia ke kiri, dia akan true. Kalau dia ke kanan, dia akan false. Sama seperti ke bawahnya. Selanjutnya ada klasifikasi selanjutnya itu ada naive Bayes. Jadi pada tahap awal, dia akan mengimport sama seperti yang di atas. 2, 3, 4 sama. Saya akan langsung masuk ke training modelnya. Jadi pada tahap ini dilakukan algoritma naive. Dia itu menggunakan algoritma yang namanya itu Gaussian NP. Atau tipenya itu Gaussian NP, maaf, yang cocok untuk data numerik dan mengasumsi distribusi data mengikuti distribusi normalnya. Jadi dari tahap ini dapat dilihat bahwa model sudah berhasil dilatih dan siap digunakan untuk prediksi. Jadi selanjutnya kita akan memprediksi ini. Jadi setelah modelnya itu siap dilatih, dilakukan prediksi terhadap data testing, di mana evaluasi dilakukan menggunakan confusion metric dan akurasi skor untuk mengetahui performa model sama seperti yang di atas saya jelaskan tadi. Jadi eh, dari hasil confusionnya itu bisa kita lihat bahwa jumlah prediksi benar dan salah pada masing-masing kelas, sedangkan nilai akurasi menunjukkan tingkat ketepatan model. Jadi pada praktik ini, akurasinya itu diperoleh sekitar 0,94152 sampai selanjutnya, yang berarti modelnya ini cukup baik dalam melakukan klasifikasi. Selanjutnya adalah visualisasi confusion metric dilakukan menggunakan heat map sehingga perbandingan prediksi benar dan salah dapat dilihat lebih jelas. Jadi dari hasil visualisasi bisa kita lihat eh, bahwa sebagian besar prediksi berada pada diagonal utama yang menandakan banyak prediksi yang benar. Langkah selanjutnya adalah menampilkan classification report untuk melihat nilai precision, recall, dan F1 score-nya. Jadi selanjutnya itu ada classification report, kan bisa kita lihat di sini bahwa dia itu digunakan untuk melihat performa model secara lebih detail seperti precision, recall, F1 score sama support dengan akurasi macro average sama weighted average. Bisa kita lihat seperti output berikut. Selanjutnya ada satu yang terakhir, logistic regression. Jadi pada tahap awal dia
sama seperti di atas yang saya jelaskan. Selanjutnya, saya akan langsung lompat ke model training model. Jadi pada tahap ini model logistik regression dibuat dan dilatih menggunakan data training dengan fungsi fit dengan data logistik regression. Bisa kita lihat seperti gambar berikut. Jadi dari tahap ini dapat dilihat bahwa model sudah berhasil dilatih. Langkah selanjutnya adalah melakukan prediksi pada data uji dan mengevaluasi hasilnya. Jadi setelah model dilatih, dilakukan prediksi pada data testing. Evaluasi dilakukan menggunakan confusion metric dan akurasi skor untuk mengetahui performa model. Sama seperti yang saya jelaskan di atasnya. Jadi di sini bisa kita lihat akurasinya itu sekitar 0,9562%, yang artinya itu cukup baik dalam decision boundary-nya. Selanjutnya visualisasi hasil klasifikasi atau training set. Jadi pada tahap ini dilakukan visualisasi hasil klasifikasi pada data training untuk melihat bagaimana logistic regression memisahkan kelas berdasarkan dua fitur yang dipilih. Bisa kita lihat seperti gambar berikut, ada uniformity of shell size atau scale, dan yang selanjutnya ada clump thickness atau scale. Jadi dari hasil visualisasi training set berikut, dapat dilihat area pemisahan kelas atau decision boundary-nya yang dibuat model. Langkah selanjutnya menampilkan visualisasi yang sama untuk data testing agar terlihat kemampuan model pada data baru. Kalau yang ini kan dataset kan, training set. Selanjutnya ada test set. Jadi dari visualisasi test set ini dapat dilihat bahwa model tetap mampu memisahkan kelas dengan baik pada uji data. Bisa kita lihat pada gambar titik-titik berikut ya. Jadi dia itu dipisahkan sama seperti training set di atas. Jadi dia itu baik. Selanjutnya ada maksimum likelihood estimate atau MLE yang digunakan untuk menghasilkan prediksi kelas, tetapi juga menghasilkan probabilitas untuk setiap kelas menggunakan fungsi sigmoid. Jadi probabilitas ini diperoleh melalui metode maksimum likelihood estimate atau MLE, yaitu mencari parameter model yang memaksimalkan kemungkinan atau likelihood data yang diamati. Jadi bisa kita lihat seperti gambar berikut. Dan yang terakhir ada visualisasi fungsi sigmoid dalam regresi logistik. Jadi dia itu praktik ini lebih sering digunakan log likelihood karena lebih mudah dihitung. Jadi berikut contoh visualisasi log likelihood yang udah saya buat. Jadi bisa kita lihat di sini gambar berikut. Jadi dari hasil grafik atau log likelihood ini dapat dilihat bahwa ada titik puncak, yaitu nilai parameter yang membuat data paling mungkin terjadi. Jadi titik inilah yang dicari MLE pada logistic regression yang sebenarnya. Jadi prosesnya itu mirip. Hanya saja parameter yang dicari adalah W dan B, dan optimasinya dilakukan dengan metode seperti gradient descent atau solver dan library. Yang terakhir ada Canary Snakeboard, sama seperti di atas. Dia akan mengimport library dan mengambil dataset dari Google Drive. Kemudian di sini saya akan langsung menjelaskan setelah library-nya itu siap diambil atau Google dataset dimuat, dilakukan visualisasi sederhana menggunakan scatter plot untuk melihat persebaran data berdasarkan dua fitur, ada kolom ke-1 dan ada kolom kedua, dengan warna berbeda untuk tiap kelas. Dari hasil visualisasi ini bisa kita lihat bahwa data memiliki dua kelas yang ditandai warna berbeda, sehingga membantu memahami pola persebaran sebelum model dilatih. Langkah selanjutnya adalah membagi data menjadi training dan testing. Jadi selanjutnya ada split data, sama seperti yang tadi di atas. Selanjutnya ada feature scaling. Selanjutnya saya akan langsung menjelaskan. Jadi pada tahap ini model KNN dimuat berdasarkan K-Network Classifier dengan N-Network sama dengan 3 dengan metrik sama dengan Euclidean. Jadi dari tahap ini dapat dilihat bahwa model telah berhasil dilatih dan siap digunakan. Dan yang terakhir ada setelah model dilatih dia kan kita akan memprediksikan. Jadi bisa dilihat bahwa di sini dia itu akurasinya itu 0,94150. Jadi ini artinya itu modelnya itu cukup baik digunakan. Jadi untuk kesimpulan praktikum kali ini, berdasarkan keseluruhan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa setiap algoritma klasifikasi memiliki cara kerja dan karakteristik yang berbeda dalam memproses data. Jadi proses processing seperti pembagian data menjadi training dan testing serta feature scaling terbukti bahwa sangat penting dalam meningkatkan performa model. Jadi dari hasil evaluasi menggunakan confusion metric yang tadi dan akurasinya itu, seluruh model mampu melakukan klasifikasi dengan tingkat akurasi yang cukup tinggi.
Jadi secara keseluruhan, praktikum ini menunjukkan bahwa pemilihan algoritma yang tepat bergantung pada karakteristik data yang digunakan. Sekian video presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.